Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Balik lagi dengan ya bang. Ya, udah dibuka. Malah disautin. Iya. Ya, kembali lagi dengan kita podcast Di balik layar HSR Section 4. Bersama dengan saya kembali Alhayatur Rifki. Saya Aristian. Ya, betul. Dan tidak lupa kita akan memperkenalkan bintang tamu. Narasumber kita. Tapi memang bintang. Iya, luar bintang. Bintang. Jadi malam ini di sini ada Mas Dadi. Dadi Romeo. Gimana gimmicknya? Aja udah di briefing lupa. Single yang keberapa sekarang? Namanya juga single. Tapi ditanya yang keberapa? Ini sorry. Terus. Nih Mas Dadi di sini sebagai narasumber. Ya jadi kita kemarin udah survei ya, survei polling gitu lah. Udah polling. Kita mau bahas apa lagi nih? Dan suara terbanyaknya. Jadi kita ada 3 pilihan kemarin. Yang pertama bahas survei. Yang paling banyak kita diminta untuk ngebahas tentang survei. Nah, ini kita di dunia udah konstruksi. Tuh. Bukan survei BPS. Jadi di sini udah datengin Mas Dadi. Dia surveyor di Section 4. Sebelumnya boleh kali Mas dikenalin dulu. Apa mau saya kenalin? Nah, kenalin dulu aja ya. Ya. Namanya siapa? Mas Dadi ya kenalan langsung. Iya. Slow. Kok panik gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadi Mujianto. Di sini sebagai apa? Di sini sebagai surveyor Di season 4 ini. DK berapa? Di DK 135. DK 135 berarti bagian portal. Ya. Di proyek udah berapa lama, Mas? Di proyek mulai dari tahun 2008 di DK. 2008. Proyek pertama di mana tuh? Di Alam Sutra. Alam Sutra. Pak Pasek. Iya. Pak Pasek. Belum seproyek dong? Iya. Kan baru masuk 2011, beda proyek. Tetap satu proyek Alam Sutra. Beda tahun, jauh. Cuman saya waktu masih MP-nya itu Pak Fauzi. Oh Iya Tahun 2008. 2008 sama Bu. Siapa ya? Ya udahlah itu. Iya, Bu itu. Iya, benar. Gimana kira? Pengalaman pertama masuk proyek langsung sebagai surveyor atau? Dan sampai sekarang masih jadi survei. Enggak, awal pertama masuk itu dari helper dulu pastinya seperti itu. Oh pasti helper. Helper dulu. Oh, jenjang karirnya gitu ya. Dari helper, Dari asisten. helper, terus sekiranya ada skill baru naik lagi ke asisten. Dari asisten baru naik lagi ke survei. 2008. Berarti selama ini sampai 2020 udah berapa proyek? Udah berapa proyek ya? Coba ada sekitar 10 kalau enggak 9 atau berapa 11. Luar biasa pengalamannya luar biasa. Memang di jembatan, awalnya kan jembatan. Oh, jembatan dan jalan ya, jalan dan jembatan ya. Gimana pertama kali masuk proyek, ada pengalaman yang bisa diceritain? Pengalaman yang bisa diceritain. Apa segi apa nih? Ya Awal aja deh. Pertanyaan pertama nih, survei itu apa, ngapain aja sih? Sebenarnya kan waktu pertama masuk proyek itu, jadi saya nggak tahu kan maksudnya tujuannya apa. Saya itu maksudnya. Awalnya lulus sekolah udah lulus sekolah itu saya diajak sama ayah saya. Sama bapak saya, dia kerjanya sebagai surveyor itu. Awalnya gitu. Ilmu turun temurun berarti. Awalnya di situ. Wah, mantap kan. Jadi saya helpernya, terus bapak saya itu surveinya. Waktu di Alam Sutra itu. Ya awalnya saya kerjanya itu megang palu sama patok aja. Hanya itu.
saya kerjakan itu. Tapi Awalnya seperti itu, cuma lama-lama ada peningkatan Ya, pemakaian karena alat. belajarnya gitu. langsung ke ayahnya sendiri Oh, kan, iya. ilmunya langsung turun. cuma maksudnya tergantung kitanya Iya sendiri. sih. Iya, iya, benar-benar. Kitanya sendiri. Jadi kita harus cinta dulu sama pekerjaan Nah. itu. Kayak yang dibilang narasumber kita yang kemarin. Sebelum-sebelumnya. Jadi Yang penting mau ya, Mas. Ya, ada kemauan. Jadi kita harus cinta dulu sama pekerjaan itu. Kalau sama kita udah cinta sama pekerjaan itu, hasil itu pasti apapun yang kita inginkan pasti tercapai kok. Iya, mantap. Karena dengan cinta itu kita pasti ada kemauan dulu dengan Iya. sendirinya gitu. Berat Kan gitu. sekali. Ini baru awal-awal. Udah berat banget ya. udah pesan moral. Cinta. Mantap. Ya memang yang prinsip saya itu kita harus senang dulu gitu sama Siap, pekerjaan itu. Jadi nanti di saat posisi kita senang sama pekerjaan itu timbullah rasa keingintahuan. Iya. Benar-benar. Keingintahuan, keinginbisaan, semangat Semangat itu pasti kerja ada. ya. Iya, kayak kita mulai podcast ini, yang penting kita Mau dulu. Malu. Kita enggak. Mau dan gak tahu malu. Iya, mau dan gak tahu malu. Kita enggak penting angka viewers berapa. Penting sih kalau buat gue. Lu ya? Iya. Oh, Oh, ini Mas. Berapa lama jadi helper buat naik ke asisten survei? Ya itu tergantung ininya juga, bukan masalah berapa tahunnya ya, tapi tergantung kita itu dinilai sama atasan Atasannya. tersebut gitu. Kalau pengalaman Mas Dadi berarti berapa tahun? Dua Kalau proyek itu tadi. Dua proyek itu. Jadi waktu dari Alam Sutra masih awal helper, terus proyek Karawaci Udah jadi senior Helper. helper. Senior helper. itu masih helper juga tuh. Nah terus dari situ pindah ke JCT Tanjung Priuk, JICT. yang open channel itu. Iya. proyek lagi dong? Enggak. Enggak. Ya? Di situ Di situ gimana? di situ posisinya baru jadi asisten. Oh. Tapi surveyor masih ayah. Bukan. Oh, udah beda. Udah beda tim lagi ya. Udah beda tim. Udah punya tim sendiri berarti. Nah di waktu di Tanjung Priuk itu JCT itu ketemulah sama surveyor yang namanya itu Pak Muendi yang sekarang di Chief Section 1. Oh. Nah, itu dari situ saya ngambil ilmu. Kalau dari bapak saya kan ngambil ilmunya kan tentang cara hitungan manual Iya. koordinat gitu. Kalau dari Pak Muendi itu cara baca gambar. Oh, berarti surveyor juga penting buat ini ya, Harus bisa baca gambar. Harus baca gambar. Karena data awalnya dari situ buat diukur di lapangan gitu ya. Jadi surveyor di sini udah proyek ke-9 berarti ya. Di HSR ini proyek ke-9, 9 Ya atau kurang 10 lebih ya. segitu. Tugas surveyor tuh apa aja sih? Tugas surveyor itu secara globalnya itu jadi kita itu mengaplikasikan soft drawing gitu, gambar rencana ke lapangan, maksudnya area kerja gitu. Berarti mengimplementasi yang digambar dari 2D jadi ini realnya ya, ukuran real gitu ya. Betul. Berarti ini Secara garis besarnya seperti itu. buat menjaga toleransi gitu. Kalau Toleransi beragama? Toleransi gimana nih? Lu ketawanya kenceng, receh lu. ukurannya gitu Oh. maksudnya. Kan Iya toleransi ya apa sih? Apa sih? Biar nggak miss berapa senti, berapa mili gitu kan? Ya, Ya biar pengukurannya tepat. itu ada Belibet ada alatnya. mau ngomongin gitu. Oke. Nah, kan banyak tuh Mas buat tools-tools yang dipakai sama surveyor. Kita juga sering lihat ya Iya, di pinggir yang jalan. kayak kamera. Di pinggir jalan ada yang foto-foto gitu. Ya kan, ada foto-foto. Itu apa sih Mas? Apa aja sih alat-alatnya? Alatnya itu ada kalau di sini ya. Ya yang kita pakai aja di Kalau sini. Kita pakai. Yang biasa ini baru-baru di sini tuh ada RTK sama level digital. Kalau di proyek sekarang HSR ini. RTK. RTK. Itu buat apa? RTK itu buat Fungsinya nggak jauh beda sama Tes. tes total stasiun ini. fungsinya untuk Ngukur, Untuk nembak, untuk stack out. stack seperti itu. out. Untuk stack out. Lebih detailnya ya dicari di Google. waduh siap. Selesai dong acaranya gitu. Selesai dong. Ya intinya pada dasarnya itu RTK itu kita harus tahu
manfaatnya apa sih kan gitu. Iya, gitu. Oh ternyata nggak jauh beda untuk pengambilan aktual, Koordinat. stakeout, koordinat gitu. Kayak pengamatan koordinat itu sendiri gitu. Terus RTK Sama leveling. terus level digital Iya, gitu level kan. digital. Nah kalau sama ininya kan TS yang biasa dipakai di proyek kan total station sama auto level itu. Auto level itu berarti buat leveling ya? Buat leveling. kedalaman, ya kan? Buat ukur elevasi Nah, itu ukur pakainya level. Kalau untuk koordinat pakainya total station. Itu sampai top peer gitu pakai digital level itu, Mas? Iya. Oh iya. Apa sih titik bantu itu apa sih? Kita sering denger ya titik bantu atau apa sih benchmark ya. Itu BM itu titik acuan kita untuk kerja. Nah, itu didapatnya dari mana biasanya? Apanya? Kita dapat BM itu titik ya, BM-nya titik itu benchmarknya. kita yang nentuin atau udah ditentuin atau kita pakai yang udah ada dari sebelumnya atau gimana? Ya untuk lokasi di sini di HSR ini itu kan posisinya udah ditentukan titiknya, udah ada gitu loh. Berarti itu titiknya standar nasional kah apa internasional? Apa berlaku seluruh dunia? Apa cuman Mas Dadi aja yang tahu? Apa kita nggak boleh tahu? Iya, kita nggak boleh tahu atau gimana? Ya pada dasarnya ada standarnya gitu kan agar si BM itu tidak goyang lah. Ada kedalamannya harus berapa. Oh. Nah, ya kita kan ada pekerjaan frame peer nih. Nah, itu apa bedanya pengambilan data survei yang di frame peer sama di peer biasa ada nggak sih? Ya, sama aja ya? Sama aja. Prinsipnya sama ya? Untuk pengambilan data lah ya. Untuk pengambilan data sama aja. Cuman biasanya Kita kalau ngambil aktual gitu kan. Iya, iya. kan biasanya kalau pengecoran sampai ke crown peer itu nggak perlu ditembak setiap pengecoran kan. Pas lagi pengecoran nggak perlu ada yang standby survei kan. Iya. Nah kalau yang di frame peer, pengetahuan gue tuh pas lagi ngecor frame-nya, survei di situ standby Nah, buat itu ngecor buat biar nembak apa? penurunan. Buat monitoring penurunan si Backcasing-nya kan ya si trust-nya itu sendiri. trustnya itu sendiri. Oh iya. Pengaruh kan. Iya. Ada toleransinya tersebut juga gitu. Kita dikasih toleransi berapa sih gitu. Biasanya berapa? Toleransi di sini berapa senti atau mili? Kalau dari pihak subkonnya itu di angka 4 cm. 4 senti. 4 cm itu toleransinya seperti itu. Jadi selalu kita infokan dalam setiap 1 cm ada penurunan kita infokan dan untuk menentukan dia berhenti maksudnya di stop dulu untuk agar si betonnya itu agak mengering Mengeras gitu. ya, setting dulu gitu lah ya. Gitu. Nah itu yang mutusin itu ya pelaksananya. Yang penting kita yang infokan penurunannya udah 1 cm, 2 cm gitu. Intinya pelaporan data gitu lah. Iya. Ada kan? Satu tim tuh berapa orang sih, Mas? Satu tim itu Minimal. minimal itu 4 orang lah. Yang 2 helper, 1 asisten, 1 surveyor ya berarti gitu. surveyornya yang megang theodolit itu. Harus surveyornya. Oh. Perasaan dari tadi nggak dibahas theodolit. Kalau harus surveyornya sih RTK. kalau harus bagi saya harus surveyornya itu sih enggak kan Tergantung tingkat sistemnya- kepercayaan kita terhadap asisten kita kali ya. gitu. Terus juga kita udah ngasih ilmu ke dia Iya, gitu. iya. Masa nggak di Nggak mau berkembang gitu, nggak nggak dikembangin. dipraktekin lah kan gitu. ibaratnya. Nama YouTube-nya apa, Mas? Kabarnya punya YouTube juga nih. Denger-denger, Sekalian promosi. denger-denger ada ini. Patah ada, banget ada ya, sampingan nggak ada ya. bridging-nya ya. Iya. Maaf, Ada nggak sampingan ada ya. Nggak promosi. Punya channel. Channelnya Bisa apa? di anak subscribe. rantau kan. Anak rantau. Nama channelnya anak rantau. Iya, cuman kan jarang ini lah. Karena sibuk survei. Hmm. Survei lagi hektik-hektiknya di sini. Soalnya kita pas. Ajar. Kerja. Tekan terus. Sampai mau selesai kan. Nggak kerasa. Iya. Kalau mau tahu metode metode survei ya Iya. Emang ada? Ada. Oh ada. Metode Nah, survei. anak rantau itu di anak rantau bisa dilihat metode-metode apa survei. Ya, pokoknya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang survei di proyek bisa dicek
di YouTube-nya Mas Dadi, anak rantau ya, ID-nya sama anak rantau ya. Mungkin sebelum nutup ada pesan atau ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton di para pendengar setia kita. Apa namanya? Untuk tim survei ya khususnya ya, buat teman-teman di lapangan ini ibaratnya kalau untuk teman-teman di lapangan semua itu yang pertama ya kita harus tetap semangat bekerja gitu kan. Terus kalau untuk di tim survei sendiri itu ya tetap belajar, berusaha gitu. Tetap berikanlah yang terbaik buat perusahaan kan gitu. Karena gini, saya yang perlu saya sampaikan di sini itu kan sebagai survei gitu ya, kita itu harus mendidik gitu. Mendidik ke asisten, ke helpernya gitu, berbagi ilmu untuk apa, untuk kedepannya kok, untuk ke depan maksudnya perusahaan itu sendiri, regenerasi lah ya. Betul, gitu ya, sama karena, buat masing-masing juga karena kita kan sendiri. Survei DWK sendiri yang saya lihat itu kan yang berkualitas gitu ya, tentunya itu udah pada tua lah. Kita yang muda-muda itu harus punya semangat gitu. Memperkaya ilmu gitu. Betul. Udah tadi Jangan lupa yang udah jadi survei itu jangan lupa untuk berbagi ilmunya gitu. Paling itu aja sih. Itu untuk teman-teman survei di lapangan. Untuk teman-teman mungkin yang di luar area konstruksi, yang kuliah di teknik sipil, kuliah di persurveian gitu. Dan kebetulan dengerin podcast ini. Kebetulan dengerin podcast kita, mungkin ada pesan dari Mas Dadi. Pesan nggak buat mereka yang masih sekolah? Wah keren nih ya kerja jadi survei. Saya juga pengen Mas. Pesan saya itu harus jangan gengsi intinya gitu. Jangan gengsi untuk belajar, jangan melihat di saat posisi kita pengen bisa itu jangan lihat status kita itu lulusan apa gitu. Karena teori sama praktek itu beda. Banyak ilmu di saat posisi di lapangan itu banyak ilmu yang perlu kita ambil. Ini kenapa kita pakai ginian? Kemarin enggak. Jaga protokol. Buat protokol ini. Mantap COVID. Mantap kan? Tapi kan di briefing kan nggak boleh lempar-lemparan. Iya nih. Kita buat lebih menjaga prokesnya lah, protokol kesehatannya lah. Kan Bandung, Cimahi ini udah masuk zona merah ya. Sudah makin memerah gitu kan. Di mana-mana udah. Iya, per hari ini tuh gue baca-baca berita udah kurang lebih 6.000. Tuh kan. Iya, riset dulu sebelum podcast. Udah 6.000 pertambahan kasus COVID per hari ini. Terus trennya naik terus. Kemarin juga kita udah ngadain swab test. Alhamdulillah sehat semua proyek kita ya. Nah tetap dijaga aja protokol kesehatannya. Kerja juga di lapangan mungkin pakai masker terus ya Mas. Betul. Cuci Pengap tangan. tapi ya. Kenapa? Pengap, susah napas. Kalau pengap sih enggak, ibaratnya itu meskipun sebelum ada COVID saya juga tetap pakai masker. Karena debu ya. Sebelum ada COVID gitu ya. Kita tetap pakai masker kok. Udah jadi gaya hidup. Iya. Udah new normal duluan. Curi start. Jangan lupa 4M-nya. Iya. Ya berapa? Yang penting mencuci tangan, 4M. jaga jarak. Ya nggak apa-apa. Menurut lo 4M nggak apa-apa. Oh iya ya. Harusnya berapa sih? 3 ya? Nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Sorry. Yang penting. Oh bener 4M. Jarak, memakai masker, mencuci tangan. Makan. Mau nambahin makan kan? Iya, makan, bukan mangan. Iya. Makan makanan yang bernutrisi, yang sehat, bergizi gitu ya. Sama ada tambahan olahraga lah gitu, olahraga jangan pola tidur juga dijaga. Jangan begadang kalau nggak perlu lah. Kalau nggak ngecor jangan begadang. Kalau nggak nemenin orang ngecor jangan begadang ya Mas. Oke, mungkin sekian. Cukup ya Mas Dadi? Iya, udah. Sorry nih, udah ganggu waktunya. Iya. Yang sibuk di lapangan. Pasti. Sibuk ngevlog jarang. Jarang. Ya, kita nitip salam buat teman-teman di lapangan, tetap semangat sama jaga kesehatan ya Mas. Jangan sampai lengah lah kita lah buat kita tetap
itulah menjaga keselamatan dan kesehatan. Utamanya diri sendiri dulu aja. Intinya ngikuti peraturan, kan pasti peraturan itu kan pasti ada manfaatnya. Mungkin sekian podcast kita malam ini. Kedepannya bakal lebih banyak ngobrol kita ya, supaya lebih tektok lagi lah ya. Kurang hari ini. Sibuk banget ngitung besi. susah. Gue udah mau kelar kerjaan jadi bingung. Oke. Makasih ya sekali lagi Mas Dadi atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi. Bisa. Kita bahas yang lain lah. Bahas yang lain juga bisa. Oke, cukup sekian podcast dari kita. Semoga bermanfaat. Ya. Walaupun kita pasti tahu. dong. Oh iya, pasti ya. Iya, manfaatnya diambil. Yang nggak bermanfaat jadi hiburan juga. aja. Oh ya, jadi hiburan. Bagus sekarang ya. Bagus banyak. Makanya ngobrol sama gua. Oke, maafin. Ya, thank you semuanya. Assalamualaikum.